Halo teman-teman, aku Gita Fatiha Nirmalasari Dan aku Afifah Khairani. Kami berdua perwakilan dari SMA Muhammadiyah 1 Babat. Hobi berkarya, tradisi juara, raih pahala. Kami peserta podcast dalam ajang ME Award 2021 dengan nomor peserta ME213PD010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhibah Podcast. Kali ini aku, Kak Gita, akan menemani kalian yang sedang sedih, gundah, happy, ataupun overthinking nih. Bersama partner aku ada Kak Rani. Halo teman-teman semuanya. Halo Kak Gita. Hai, how are you today Kak Rani? Alhamdulillah, I'm fine Kak Gita. And you? I'm fine too, thank you. Akhir-akhir ini mungkin kalian sering sekali mendengarkan berita-berita tentang bencana alam, global warming, terus krisis iklim, banjir maupun penebangan pohon liar. Jadi kita di sini akan mengupas tuntas masalah yang terjadi. Oke Kak Rani, menurut Kak Rani atau dari kacamata Kak Rani nih ya, apa sih atau bagaimana sih keadaan yang terjadi di sekitar kita? Waduh, bentar-bentar. Aku kok nggak pakai kacamata ini? Perlu ambil kacamata dulu kah? Nggak perlu Kak, ini menurut pandangan Kak Rani, Oh, jadi gitu. Oke, baik Kak Gita. Sebenarnya nih ya, kalau kita berbicara tentang gimana sih keadaan lingkungan pada saat ini, tentu teman-teman semuanya itu pasti sudah bisa menyimpulkan nih Kak Gita. Baik secara sederhana saja bahwa alam kita, lingkungan kita itu sekarang sudah tidak lagi bersahabat Kak Gita. Bener banget Kak. Sudah terganggu ekosistemnya, bahkan banyak sekali bencana-bencana yang terjadi di sekitar kita nih Kak Gita. Salah satu contohnya kemarin di Kecamatan Babat itu sering sekali terjadi banjir Kak Gita. Wah, banjir. Iya, jadi itu menjadi salah satu indikasi bahwa lingkungan kita itu sebenarnya sudah tidak sehat lagi, sudah tidak aman lagi Kak Gita. Terus contoh yang lainnya nih teman-teman, kemarin di sekitar Kabupaten Malang dan sekitarnya, saudara-saudara kita itu tertimpa musibah banjir bandang Kak Gita. Ya, saya dan Kak Rani turut berduka cita atas terjadi bencana di Batu, teman-teman. Dan semoga keluarga yang ditimpa musibah diberikan kekuatan oleh Allah ya Kak Gita. Amin ya robbal alamin. Jadi mungkin teman-teman bingung nih, apa sih penyebabnya yang terjadi di Babat, Lamongan maupun di Batu ya Kak. Jadi apa sih Kak penyebabnya? Kalau kita berbicara penyebabnya nih ya Kak Gita, aduh kok saya jadi gimana ini ya. Kalau berbicara penyebabnya sih ya, sebenarnya kejadian-kejadian di sekitar kita nih Kak Gita dan teman-teman itu bisa kita paradigmakan secara berpikir yang diajarkan oleh Paulo Freire nih Kak Gita. Oh. Jadi beliau ini mengatakan bahwa bencana-bencana di sekitar kita itu bisa difahami dengan 3 cara berpikir Kak Gita. Apa tuh Kak? Mungkin teman-teman ataupun aku sendiri nggak tahu nih ya paradigma berpikir tersebut. Baik. Jadi secara sederhananya nih ya, Paulo Freire itu menyampaikan bahwa bencana yang di sekitar kita itu bisa disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu magis Kak Gita. Magic Ya. itu keajaiban ya Kak? Waduh, bukan keajaiban nih Kak Gita. Lalu apa dong? Oke, saya jelaskan ya teman-teman Siap. semuanya. Jadi kesadaran berpikir magis itu bahwa semua yang terjadi di lingkungan kita ini Kak Gita itu murni karena kekuasaan Tuhan. Jadi di luar kehendak manusia. Jadi secara garis besar Tuhan sudah menakdirkan bahwa memang seperti ini jalannya, seperti itu Kak Gita. Ya, tadi kan Kak Rani bilang paradigma ya. Berarti Oke, ada oke. paradigma selanjutnya nih Kak. Ya bener banget. Ya, apa sih Kak paradigma selanjutnya? Oke, yang selanjutnya itu ada paradigma berpikir secara naif Kak Gita. Jadi faktor ini itu dipengaruhi oleh kita sendiri sebagai makhluk Tuhan Kak Gita. Jadi intinya kita sendiri tuh penyebabnya dari bencana-bencana yang terjadi di lingkungan kita, seperti itu. Dan yang terakhir nih Kak Gita dan teman-teman semuanya, bahwa lingkungan kita itu sudah rusak dikarenakan cara berpikirnya yang terakhir, paradigma berpikir yang terakhir itu secara kritis. Jadi penyebabnya itu seperti penebangan liar,
terus pembukaan lahan bagi pertanian, jadi seperti itu. Atau kita pantau hasil lembaga survei yang ada di Kabupaten Lamongan dulu nih ya Kak kita ngambil contoh ada yang di sekitar lingkungan kita, bahwa keadaan lingkungan menurut Badan Konservasi Hidup Lingkungan di Kabupaten Lamongan itu penyebab utama banjir itu ternyata lagi-lagi sampah Kak Gita. Sampah ya, main of problemnya. Ya bener banget, itu jadi sampah ini sudah menjadi masalah yang dari dulu memang sangat susah sekali diatasi Kak Gita. Bener banget Kak. Dan bahkan dari survei dari lembaga terpercaya Kabupaten Lamongan itu setidaknya menghasilkan kurang lebih 2.153 meter kubik sampah per hari Kak Gita. Masya Allah, banyak sekali ya Kak. Itu bahkan baru per hari ya Kak Baru Gita. sehari ya. Dan dikatakan juga bahwa penghasil sampah terbesar di Kabupaten Lamongan itu ada di Kecamatan Paciran Kak Gita. Paciran ya, mayoritasnya kan ya laut gitu ya Kak, maksudnya Ya. pesisir-pesisir gitu. Barangkali itu sampah-sampahnya terbawa dari arus-arus laut kayak gitu iya, teman-teman. Ya, barangkali gitu. Dan tentu saja sampah-sampah yang terjadi itu banyak sekali yang dari sampah rumah tangga Kak Gita. Kakak sendiri nih ya kan kader IPM nih, mungkin ada gerakan aksi atau pengimplementasian kita Iya. sebagai anggota IPM nih sendiri Oke. untuk mengatasi bencana yang terjadi gitu Kak. Kalau dari IPM sendiri nih Kak Gita dan teman-teman semuanya sebenarnya banyak sekali tuh agenda aksi maupun program-program dari IPM yang memperhatikan tentang ekologi atau keadaan lingkungan di sekitar kita Kak Gita. Ada salah satu agenda aksi IPM itu namanya SEG Kak Gita. Apa tuh Kak, mungkin kita ataupun teman-teman sendiri nggak tahu apa tuh SEG gitu. Oke, dari SEG sendiri itu singkatan dari Student Earth Generation Kak Gita. Jadi agenda aksi IPM ini berorientasi mengatasi berbagai masalah ekologi dan lingkungan di sekitar kita. Jadi ini tuh sifatnya fleksibel, jadi memperhatikan bagaimana sih permasalahan ekologi di daerah tersebut. Misalnya di daerah Babat, masalahnya itu sampah. Jadi kader-kader IPM di Babat itu dipaksa harus kritis bagaimana sih cara mengatasi bener. sampah-sampah tersebut untuk mengurangi dampak dari Bencana sampah, gitu ya. dari bencana-bencana yang akan terjadi gitu Kak Gita. Oke, denger-denger nih ya, kemarin itu PDIPM Lamongan itu mengadakan diskusi ekoliterasi nih. Wah, benar-benar. Kak Rani. Bener kan? Iya bener banget Kak Gita. Mungkin dari IPM Muhibah sendiri mendelegasikan atau gimana ya Kak? Maksudnya ikut serta dalam diskusi tersebut atau enggak? Oke, ekoliterasi ini sebenarnya sekolah ekoliterasi pertama di daerah Jawa Timur loh Kak Gita. Wah, keren sekali. Keren banget. Jadi kemarin dari IPM Muhibah itu diwakili oleh bidang advokasi dan bidang PIP Kak Gita, seperti itu. Oh, gitu. Ya Kak, kan IPM sendiri kan Ya. banyak sekali ya itu mengadakan acara-acara Oke, banyak. dari PC 1 ke PC yang Iya, lain. Terus itu gimana sih Kak cara mengatasi atau mengurangi dampak sampah yang terjadi? Oke, kalau berbicara tentang sampah di acara IPM tentu saja banyak sekali konsumsi-konsumsi mungkin wadah-wadahnya. Nah, Iya, benar banget. cara sederhana buat kita pelajar berkemajuan itu sudah menggunakan tumbler Kak Gita, wadah makan yang tidak hanya sekali pakai langsung buang, tidak seperti itu. Jadi kita mampu mengurangi sampah-sampah dengan cara menggunakan tumbler, alat makan, jadi lebih efisien kayak gitu Kak Gita, dan juga mampu merealisasikan ekoliterasi tadi kayak gitu. Mungkin teman-teman yang melihat podcast ini bingung atau gimana gitu ya. Tolong dong Kak, itu kesimpulan dari Kakak yang bilang Oke. dari awal sampai Waduh. terakhir gitu loh. Panjang banget ini Kak Gita. Ya, intinya apa? Oke, dari intinya itu bahkan dalam Al-Quran Allah itu sudah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya bahwa telah nampak kerusakan yang ada di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Dan mereka itu diperlihatkan sebagian dari perbuatan mereka supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Jadi intinya Kak Gita ya, kalau kita itu memberikan sesuatu yang baik ke alam, alam juga akan memberikan yang baik kepada kita, seperti itu Kak Gita. Oh, berarti dari kita untuk kita nih Ya Kak bener ya. banget. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sebagai pemimpin atau melanjutkan tonggak kepemimpinan atau sebagai pioner lah harus senantiasa harus bisa menjadi contoh Contoh lah yang ya, Kak ya. baik Contoh gitu. atau suri tauladan untuk teman-teman kita. benar sekali. Gitu. Jadi pemimpin itu nggak gampang teman-teman. Iya. Kita tuh harus bisa bertanggung jawab, terus bisa memutuskan apa yang harus diputuskan gitu.
Semoga apa yang kita sampaikan atau apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman Amin. ataupun kita sendiri ya Kak ya. pastinya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.